Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit memaparkan materi terkait program kewirausahaan pada anak yang beranggotakan Setiaweni Alungka, Siti Haji Dahana Nur Hasanah, Hasri Fauziah, dan Imas Nuraini. Adapun materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kewirausahaan bukan hanya dunianya orang dewasa, tetapi juga bisa menjadi bagian dari dunia anak-anak. Bedanya, kewirausahaan pada anak-anak tidak bisa dijalankan sendirian, namun membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa, orang tua, maupun guru. Anak-anak mengenal dunia wirausaha sejak usia dini akan mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk bekal masa depan mereka. Pada tahapan usia dini, anak-anak belajar menumbuhkan pembelajaran wirausaha akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Kreativitas yang terlatih sejak dini, termasuk melalui berbagai kegiatan kewirausahaan, menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak ketika dewasa. Pembelajaran kewirausahaan pada diri anak tidak serta-merta ada, akan tetapi memerlukan latihan secara bertahap. Bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam aktivitas keseharian anak, misalnya membereskan tempat tidur. Ini merupakan latihan disiplin, bertanggung jawab, dan awal pengajaran tentang kepemilikan. Latihan selanjutnya mengajarkan anak untuk mampu mengelola uang dengan baik. Latihan yang perlu diajarkan bukan hanya cara membelanjakan, tetapi juga menabung, sedekah, dan mencari uang. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bisa kita tahu dari penjelasan Hasna, penumbuhan pembelajaran kewirausahaan perlu ditumbuhkan sejak dini. Itu bukan hanya dalam tatanan pembentukan kognitif saja dengan atau memberitahu anak tentang definisi kewirausahaan. Nah, kita harus memberitahu kepada anak usia dini untuk bisa ditumbuh kembangkan pembelajaran tentang kewirausahaan tersebut. Nah, dari manfaat dan caranya itu kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam tema pembelajaran melalui kurikulum yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan oleh guru secara kreatif pada saat pemberian materi pembelajaran dilakukan seraya bermain. Jadi, sebagai guru harus memberikan bimbingan belajar untuk pertumbuhan pembelajaran kewirausahaan sejak usia dini tersebut. Nah, adapun menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak usia dini itu membentuk individu yang memiliki beberapa keterampilan. Nah, antara lain adalah managerial skill atau keterampilan manajerial. Yang kedua, konseptual skill, yaitu merumuskan tujuan. Nomor 3 yaitu human skill, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi. Nah, yang keempat yaitu decision making skill, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kelima yaitu time managerial skill, yaitu penampilan mengatur dan menggunakan waktu. Nah, jika anak usia dini ini sudah diajarkan tentang kewirausahaan, anak akan memiliki keterampilan tersebut. Nah, sehingga hal ini dapat membuat anak itu menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi kehidupannya di masa depan, yaitu dengan mencoba di perkembangan dan pertumbuhannya itu melalui kewirausahaan tersebut. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Dilanjut oleh selanjutnya.
Baik, saya Siti Hajidah Hana Nur Hasanah ingin melanjutkan penjelasan dari Setiaweni, yaitu nilai kewirausahaan yang dijadikan sebagai landasan dasar sekaligus tujuan dalam mengenalkan dan menanamkan jiwa wirausaha pada anak usia dini. Di sini kan nilai kewirausahaannya itu terdiri dari 17 penilaian. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Contohnya yaitu anak yang mandiri yaitu anak yang mengerjakan tugas tidak dibantu dengan guru atau teman sebayanya. Yang kedua yaitu kreatif. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Contohnya yaitu kayak menyuruh anak menggambar bebas. Jadi supaya anak itu bisa berpikir kalau misalkan dia menggambar bunga, apa arti dari bunga, itu membuat anak bisa berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko yaitu kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil resiko kerja. Contohnya yaitu seperti anak mengikuti lomba berlari. Apabila dia terjatuh, dia harus bisa mengambil resiko supaya agar dia tidak menangis. Yang keempat yaitu berorientasi pada tindakan, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Contohnya yaitu seperti anak lagi berdoa, jika anak sedang berdoa, diusahakan kita tidak boleh ada yang mengobrol dan bisa mengatur anak-anak yang lainnya supaya tidak bercanda gitu. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Contohnya, jika anak diberi tugas oleh gurunya untuk mengerjakannya dan anak itu harus bisa mengikutinya karena itu dari suatu anak bekerja keras juga. Yang ketujuh yaitu jujur. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan atas upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Contohnya yaitu jika teman kita ada yang mengatakan tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak, jadi kita harus menasehati supaya anak itu tidak mengulangi lagi. Yang kedelapan yaitu disiplin. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kesembilan, inovatif. Inovatif yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Yang ke-10 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas kewajibannya. Contohnya yaitu jika anak-anak sedang bermain puzzle, usahakan dia bisa membereskannya kembali. Itu suatu tanggung jawab anak sedang bermain puzzle. Yang ke-11 yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Yang ke-12 yaitu pantang menyerah. Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan
dengan berbagai alternatif. Yang ke-13 yaitu kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat seseorang, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Yang ke-14 yaitu realitas. Realitas yaitu kemampuan menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatan. Yang ke-15 yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Yang ke-16 yaitu komunikatif. Komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir yaitu yang ke-17 yaitu motivasi kuat untuk sukses. Sikap dan tindakan selalu mencari solusi yang terbaik. Nah, itu contohnya ya. Dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Contohnya, jika anak diberi tugas oleh gurunya untuk mengerjakannya dan anak itu harus bisa mengikutinya karena itu dari suatu anak bekerja keras juga. Yang ke-7 yaitu jujur. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan atas upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Contohnya yaitu jika teman kita ada yang mengatakan tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak, jadi kita harus menasehati supaya anak itu tidak mengulangi lagi. Yang ke-8 yaitu disiplin. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, ke-9 inovatif. Inovatif yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Yang ke-10 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas kewajibannya. Contohnya yaitu jika anak-anak sedang bermain puzzle, usahakan dia bisa membereskannya kembali. Itu suatu tanggung jawab anak sedang bermain puzzle. Yang ke-11 yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Yang ke-12 yaitu pantang menyerah. Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Yang ke-13 yaitu kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat seseorang, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Yang ke-14 yaitu realitas. Realitas yaitu kemampuan menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatan. Yang ke-15 yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Yang ke-16 yaitu komunikatif. Komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir yaitu yang ke-17 yaitu motivasi kuat untuk sukses. Sikap dan tindakan selalu mencari solusi yang terbaik. Itu contohnya ya. Baik,
Selanjutnya di sini ada contoh program kegiatan kewirausahaan pada anak usia dini, di mana berdasarkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak usia prasekolah atau PAUD, bahwa sudah ada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk menanamkan sikap entrepreneurship sedari dini, baik yang diajarkan oleh orang tua di rumah maupun oleh guru di sekolah. Di antaranya itu adalah sebagai berikut, di mana yang pertama ada penanaman jiwa kewirausahaan melalui metode bercerita. Ada juga pendidikan kewirausahaan diintegrasikan dalam mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan diri, kultural sekolah atau aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Ada juga mengajak siswa melakukan kegiatan dasar kewirausahaan, misalnya kegiatan ekonomi di kelas, kebiasaan usaha, atau warung kelas. Terus ada membuat kue dan minuman ringan dan menjualnya dalam acara-acara tertentu, membuat wrap dan menjualnya dalam acara market day. Ada juga kegiatan family day. Terus ada juga anak-anak bisa diajak berkarya wisata atau mengunjungi tempat perbelanjaan, mengajak anak berkunjung ke produsen pembuatan kue pada saat libur sekolah, memancing atau menstimulasi anak untuk berpikir kreatif dan berani mengambil resiko, berwirausaha dengan bermodalkan jasa pada orang lain yang membutuhkan. Terus ada juga membantu usaha orang tua saat liburan atau akhir pekan. Dan yang terakhir ada membuat buku cerita bergambar atau buku catatan kecil dalam menjualnya kepada teman-teman bermain atau teman-teman sekolahnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.